Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, padahal nggak ada keuntungan pribadi. Jadi vonis dasarnya apa? Masa atas dasar oposisi? Sungguh kekocakan yang sangat menyakitkan. Katanya Tom Lembong memperkaya orang lain atau korporasi. Kalau emang begini harusnya banyak rakyat ketangkep dong. Kan memperkaya pejabat melalui bayar pajak. Aduh, ini kayaknya ya, Tom Lembong tuh satu di antara banyak orang yang dihukum bukan karena kejahatan, tapi karena nggak tahu nomor rekening hakim. Aduh, gimana sih ini undang-undang? Udah terbukti nggak ada aliran dana masuk ke kantong pribadi. Masa? Atau jangan-jangan yang penting bukan buktinya kali ya, tapi bungkusan amplopnya. Ngasih kebijakan di penjara. Hakimnya mau bilang nih, mau jadi pejabat berat, biar AI aja. Terus gimana tuh yang ngizinin tambang, kebijakan tambang, rusak alam tuh? Mas, mereka mah ada setoran ya. Wah, jujur sakit banget loh gue dengar vonis Pak Tom 4,5 tahun. Cuman ya mau gimana lagi? Pak Tom sabar ya. Dan saya akan mewakili Pak Tom untuk nyumpahin orang yang gak adil buat Pak Tom. Oke Pak Tom? Oke. Netizen catat ya. Kalau bisa aminkan di komentar. Yang pertama, gue sumpahin yang telah menzalimi Pak Tom kena penyakit autoimun, kena penyakit kulit. Ya. Sehingga mereka semua gatal-gatal, gak bisa tidur malam-malam, itu panas badan mereka. Ya, gatal-gatal, semoga mereka gatal-gatal semua, bengkak-bengkak semua, sehingga muka mereka itu seperti babi. Ya. Yang kedua, semoga mereka itu kena penyakit jantung semua. Ya. Jadi darah mereka mengental sehingga pembuluh darah mereka pecah, mengakibatkan stroke dan akhirnya kena jantung koroner. Ya, yang ketiga, semoga ginjal mereka rusak. Ya, jangan cuma satu ginjal, dua ginjal mereka rusak sehingga mereka harus cuci darah setiap saat. Ya, sampai ketika sebelum 4,5 tahun mereka udah duluan mati Pak Tom. Sebelum Pak Tom bebas mereka udah mati semua duluan. Yang keempat, semoga alveolus di paru-paru mereka itu tidak bisa menyerap oksigen dengan baik. Ya, sedikit aja semesta. Kasih mereka sedikit aja kemampuan untuk menyerap oksigen. Ya, jadi yang mereka bisa serap itu cuma zat-zat beracun aja. Karbon dioksida, karbon monoksida, termasuk H2S dari septic tank mereka. Itu aja yang mereka bisa hirup ya. Sehingga mereka gitu terus aja, sesak napas saja terus. Ya. Yang terakhir, semoga mereka kena diabetes. Ya, jadi kaki mereka diamputasi semua, korengan, diabetes akut. Sehingga mereka menebarkan bau busuk. Karena apa? Karena keputusan mereka tuh busuk semua, jahat semua ya. Pokoknya semoga orang-orang yang telah menzalimi Pak Tom, orang-orang yang memiliki skenario yang memerintahkan untuk menzalimi Pak Tom, mengkriminalisasi Pak Tom, termasuk aparat-aparat yang bertugas untuk mengkriminalisasi Pak Tom, semoga kalian semuanya cepat mati. Terakhir lagi Pak Tom, pesanku Pak Tom, jangan berteman dengan yang berzodiak Gemini atau Libra. Karena apa? Sebaik apapun Pak Tom dengan mereka, mereka adalah manipulatif pengkhianat. Mereka cuma ambil untungnya aja ketika Pak Tom berguna bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target penguasa memenjarakan Tom Lembong ya sudah tuntas ya, sudah tercapai targetnya. Jadi proses jalannya pengadilan itu hanya melaksanakan prosedur. Vonis terhadap Tom Lembong sudah disiapkan. Bahkan sebelum Tom Lembong disidangkan. Sidang hanya formalitas belaka, memenjarakan lawan politik. Begitulah ya caption yang ditulis oleh Ges Khalifah yang merupakan sahabat dari Tom Lembong. Hampir semua masyarakat ya tahu kalau Tom Lembong itu dikriminalisasi karena berbeda arah di saat Pilpres 2024 kemarin. Jadi hampir semua masyarakat maupun netizen di sosial media akhirnya bersuara, akal sehat kita dan akal sehat netizen ya tidak bisa menerima hasil putusan tersebut. Karena benar-benar tidak masuk akal ya, selain Tom Lembong tidak ditemukan niat jahat atau mens rea, tidak menerima apapun, tidak ada kerugian negara, tidak ditemukan pelanggaran hukum. Jadi vonis hakim 4,5 tahun dengan pertimbangan hukum yang sangat tidak masuk akal sekali. Dan ini menggugah akal sehat masyarakat maupun netizen di sosial media sehingga mereka pun speak up ya. Cukup banyak kita lihat masyarakat maupun netizen ya mengkritik putusan hakim ini. Jadi masyarakat biasa saja ya tahu bahwa putusan tersebut benar-benar putusan pesanan dari seseorang ya yang menjadi lawan politik di Pilpres 2024 kemarin. Bahkan ya Anies Baswedan, Rocky Gerung sampai geleng-geleng kepala
saat mendengar ucapan hakim di sidang Tom Lembong yang memvonis Tom Lembong 4,5 tahun penjara. Baik ya, coba kita lihat beberapa video dari netizen ya, menanggapi dan mengomentari putusan hakim yang memvonis Tom Lembong 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta. Ada yang namanya kekerasan simbolik, di mana kekuasaan sengaja memberikan simbol untuk menakuti masyarakat dan memberikan pesan kepada masyarakat, jangan deh sekali-kali ngelawan kita. Terjadi pada Tom Lembong. Di penjaranya Tom 4,5 tahun jadi simbol. Kalau lo pinter, kritis, berintegritas, tapi berusaha untuk menjadi oposisi, meraih simpati publik, resikonya lo penjara 4,5 tahun. Resikonya lo kita tendang dari pilpres berikutnya. Diplomat Kemlu yang meninggal, bisa aja pembunuhannya dibikin secara natural. Dia ketabrak mobil misalnya, overdosis misalnya. Tapi kenapa meninggalnya dia harus dengan wajah full ditutup lakban, lidahnya dipatahin dan segala macam, untuk memberikan pesan kepada publik. Siapapun yang menyentuh isu perdagangan orang dan mengganggu bisnis elit-elit yang berkuasa di tengah Jakarta sekalipun, Menteng sekalipun, lo bisa mati dengan tragis. Munir, kematiannya bisa dibikin lebih natural. Ketabrak motor, pesawat jatuh dan sebagainya. Kenapa harus diracun? Untuk jadi simbol kepada siapapun yang berusaha kritis, yang berusaha mengungkapkan siapa dalang di balik pelanggaran HAM berat di era Orde Baru, maka jangan pernah tenang. Dimanapun lo berada, minum lo bisa jadi racun. Itu namanya kekerasan simbolik. Teroris akan menang kalau masyarakatnya jadi kena teror. Begitupun dengan kekuasaan yang zolim akan menang kalau masyarakatnya ketakutan dan malah diam. Jadi dari case-nya Tom Lembong dan berbagai orang-orang di luar sana yang telah berani bersuara, berani melawan ketidakadilan, tapi menerima resiko dari kekuasaan, kita tidak boleh jadi bungkam. Justru kita harus semakin berlipat ganda. Obornya harus semakin dinyalakan. Lilinnya harus semakin hidup dari tiap-tiap sudut di Indonesia. Lawan terus teman-teman. Rangkaian sidang Tom Lembong itu mirip kayak rangkaian dialog antara Mali sama Haji Bolot. Si Mali udah panjang lebar ngejelasin, udah berbusa-busa membeberkan fakta-faktanya. Tapi tetap aja, si Haji Bolot nggak bisa ngerti, gagal paham. Si Haji Bolot cuman mau ngedengerin apa yang dia mau denger aja. Cuman paham apa yang menurut dia bener aja. Nggak mau peduli sama apa yang udah dijelasin sama si Mali. Kalau Haji Bolot itu budeknya pura-pura, dengan tujuan untuk menghibur penonton, hakimnya Tom Lembong juga budeknya pura-pura. Tapi hasilnya bikin resah satu negara. Hakimnya Tom Lembong selalu hadir di persidangan. Tapi sayangnya, akalnya nggak mereka bawa. Karena lagi sakit, lagi menggigil karena demam tinggi. Meringkuk selimutan di rumah masing-masing. Hakimnya punya kuping, lengkap, dan bisa dipakai untuk mendengar. Tapi sayangnya, nggak dipakai untuk menyimak. Hakimnya punya hati, tapi sayang, nuraninya udah dilelang di Pegadaian. Maka hasil persidangannya ya seperti kemarin. Vonisnya nggak nyambung dengan fakta-fakta yang terungkap. Tapi juga nggak mengejutkan, dan emang sudah bisa ditebak. Persis kayak dialog antara Mali dan Haji Bolot. Nggak nyambung dan bikin kesel. Nggak nyambung dan bikin kesel. Karena buat apa? Persidangan sampai 23 kali. Apa gunanya fakta-fakta dibeberkan dan kejanggalan diungkapkan? Kalau akhirnya, vonisnya bolot dan tetap merujuk kepada tuntutan di awal. Haji Bolot itu budek. Tapi kalau ngomongin cewek cakep, atau apalagi ngomongin duit, Haji Bolot pasti dengar. Karena Haji Bolot demen cewek cakep dan doyan duit. Nah, kira-kira kalau hakimnya Tom Lembong, apa ya yang mereka mau dengar? Apa ya kira-kira yang para hakim itu doyan dan demen, sehingga pasti akan mereka dengar? Stay strong, Pak Tom, and keep holding on. This too shall pass. You never were alone, and you never will be. You are always in our thoughts and our prayers. Free, free Tom Lembong. Salam semangat antitesa 24. Ini logika sederhana ya dari kasus Tom Lembong ya. Dari saya sebagai orang yang awam ya. Selain banyak kejanggalan-kejanggalan di persidangan tipikor Pak Tom Lembong yang sudah diungkap oleh ahli-ahli hukum ya. Ini pandangan saya sebagai orang awam ya. Kenapa Pak Tom Lembong itu bisa keluar dari zona aman, membelot menjadi oposisi? Ya karena Pak
Tom Lembong tidak merasa memiliki dosa politik, ya. Ya sebagaimana kita tahu ya, mereka-mereka yang merasa memiliki dosa politik, beban politik, mereka akan berusaha untuk terus menjilat dan cari aman ya. Terus berada di bawah ketiak rezim ya. Tapi Pak Tom Lembong kan tidak, karena tidak merasa memiliki beban politik ya. Ya dengan tanpa beban, Pak Tom Lembong keluar dari lingkaran setan itu. Itu logika yang paling sederhana sih ya sebenarnya. Dari kasus Tom Lembong, itu gue jadi sangat sadar tentang bagaimana fenomena hukum di negara kita. Bahwa terbukti nggak ada aliran dana, terbukti nggak ada niat jahat, terbukti tidak ada keuntungan pribadi, lo bakal tetap dihukum dan dijerat hukum, dikriminalisasi, dibungkam lewat cara-cara culas yang berbarut legal atau hukum, kalau misalkan lo itu nggak sejalan sama mereka. Dan bisa jadi ini merupakan satu-satunya perkara korupsi di seluruh dunia, di mana ada terdakwa yang dituduh korupsi atas sesuatu yang tidak pernah dinikmati sepeser pun. Yang perlu gue tekanin, ini tuh bukan soal Anies Baswedan, ini tuh bukan soal anak abahan. Kita tidak lagi sedang bermain pilpresan, itu udah enggak. Ini tuh tentang kita semua, tentang bagaimana makna atas keadilan terhadap hukum itu sendiri di negara yang katanya negara hukum. Di tengah fenomena ya hukum bagaikan pisau tumpul ke atas tajam ke bawah, ternyata hari ini hukum tuh enteng banget, mudah banget digunakan sebagai alat untuk kemudian mematikan lawan yang dianggap sebagai lawan, alat untuk membungkam oposisi, suara-suara benar, suara-suara kritis. Dan yaps, rip keadilan. Yang ngikutin kasus ini, prosesnya, kita tuh semua cukup sangat sadar bukan, bahwa sejak awal dari saat dakwaan sampai tuntutan bahkan sampai putusan, kita tahu bahwa majelis hakim tidak pernah mengatakan bahwa ini tuh terbukti ada mens rea, ada niat jahat. Mereka divonis hanya sekedar karena Tom melanggar aturan, dan berdasarkan berbagai macam bukti dalam persidangan yang berjalan juga dibantah semua habis-habisan kan. Kesan sangat didesain dan bukan untuk mencari kebenaran material, hanya sekedar untuk melegitimasi dakwaan jaksa agar bisa menghukum Tom Lembong. Kita tahu bahwasannya jaksa itu menuntut Tom Lembong dengan hukuman 7 tahun penjara dengan denda 750 juta. Jaksa dalam praktiknya itu justru menyingkirkan semua keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dalam 20 kali persidangan. Contoh, jaksa tuh menyebutkan kalau misalkan impor yang kemudian diputuskan oleh Tom Lembong ketika kemudian ia menjadi menteri itu dilakukan ketika Indonesia mengalami surplus gula. Tapi justru keterangan yang disebutkan dalam saksi dari Kementerian Pertanian itu menyampaikan data sebaliknya, bahwasanya pada periode itu terjadi defisit sekitar 177.000 ton. Yang kedua, begitupun dengan kesimpulan jaksa bahwa petani itu dirugikan. Ini juga bahkan terbantahkan dengan sangat nyata dari keterangan saksi yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan. Berikutnya, kasus ini tuh memperlihatkan tentang bagaimana fenomena ketimpangan proses hukum yang sangat nyata. Ada perlakuan yang inkonsisten atau tidak konsisten terhadap pelaku impor yang kemudian menggunakan skema kerja sama yang serupa. Contoh, kita bisa melihat importasi gula yang kemudian dilakukan oleh PT Adi Karya Gemilang yang bekerja sama dengan Aptri cabang Jawa Tengah dan juga Lampung. Di mana menurut Tom, mekanisme impor itu tuh serupa dengan yang dilakukan oleh PT PPI dan koperasi seperti Inkopkar dan juga Inkopol yang justru diproses secara hukum. Nah, pertanyaannya, kenapa hanya pihak-pihak tertentu doang yang diproses hukum, sementara yang dilakukan oleh yang lainnya yang punya skema kerja yang sama, kenapa enggak? Yang berikutnya, jaksa tuh sebut kalau misalkan impor gula itu dilakukan tanpa adanya koordinasi kementerian, tapi fakta persidangan itu memperlihatkan justru sebaliknya, justru dibeberkan yang membuktikan bahwa kebijakan impor saat itu sudah dikoordinasikan dengan matang dengan sejumlah kementerian lain untuk kemudian merespon arahan dari Presiden Joko Widodo. Hotman bahkan itu ngebacain notulensi rapat tersebut yang justru menunjukkan adanya dukungan dari sejumlah kementerian. Lanjut, soal kesalahan audit BPKP hitung kerugian negara gitu. Hasil audit dari BPKP yang menjadi dasar jaksa untuk kemudian menentukan kerugian negara 578,1 miliar dalam kasus ini, itu juga merupakan hal yang sangat janggal banget. Bagaimana mungkin setoran pajak pertambahan nilai dikategorikan sebagai kerugian? Yang harus teman-teman tahu bahwasanya pemeriksaan impor gula itu tertuang di dalam hasil audit BPKP nomor yang kemudian terbit pada 20 Januari 2025 atau 3 bulan setelah kemudian kejaksaan menetapkan Tom sebagai tersangka pada Oktober 2024. Dokumen ini nih yang kemudian memantik perdebatan dalam sidang lantaran ya tak kunjung diserahkan kepada tim kuasa hukum hingga di awal Juni 2025. Gila nggak tuh? Belum lagi dengan dokumen-dokumen lainnya yang juga sudah terbantahkan dengan sejumlah fakta, termasuk ya salah ngitung perhitungan
Artinya dalam proses hukum yang berjalan memang terdapat sebuah fenomena pengaburan fakta secara sistematis yang dilakukan demi menghukum Tom Lembong. Pengacara Tom Lembong itu mengatakan bahwasanya banyak sekali fakta-fakta persidangan yang kemudian tidak masuk dalam daftar tuntutan jaksa penuntut umum. Satu saja di antaranya yang bisa kita lihat adalah terkait dengan terbantahkannya dakwaan dari jaksa soal Indonesia yang sedang surplus gula pada periode 2015 sampai dengan 2016. Nah, dikatakan bahwa hal itu terbantahkan dengan adanya keterangan-keterangan dari saksi. Pada intinya, dalam proses persidangan yang berlangsung, fakta-fakta persidangan itu memperlihatkan bahwasanya Tom Lembong itu dalam kerja-kerjanya sebagai menteri saat itu sudah melakukan koordinasi dan dibicarakan dalam rapat koordinasi antar menteri. Bahkan ada perintah daripada presiden. Dan ya memang gilanya sih setelah semua fakta itu yang ada ya jaksa masih tetap mengatakan bahwa itu hanya inisiatif dari Tom Lembong. Bahkan Tom Lembong itu sendiri mengatakan bahwasanya tuduhan jaksa terhadap dirinya terkait dengan memperkaya 10 perusahaan sebesar 515,4 miliar itu juga sangat aneh, sangat absurd. Dimana menurut keterangan dari Tom Lembong sendiri, bagaimana mungkin saya dituduh untuk menjalani sebuah konspirasi dengan pihak-pihak yang belum pernah saya kenal namanya dan belum pernah saya temui, dan bahkan sudah terbukti dalam persidangan bahwa Tom Lembong sendiri itu baru kenal sama nama-nama para pengusaha ini ketika kemudian mereka itu ada di satu ruang di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Vonis 4,5 tahun penjara atas kasus import gula. Padahal gue ngikutin dari awal kalau beberapa saksinya ini real menyatakan kalau dia ini nggak bersalah, dan tapi di sidang akhir tetap dinyatakan kalau dia ini bersalah dan divonis 4,5 tahun. Artinya kalau 4,5 tahun dari tahun ini artinya adalah ke 2029 ketika pemilu. Jadi intinya Tom Lembong ini nggak boleh jadi tim sukses. Soalnya kan kemarin Tom Lembong ini pas banget ditangkap pasca dia ikut demo di gedung NPR DPR ya. Di kasus ini sebenarnya dia nggak menerima aliran dana sepeser pun. Jadi dia itu dianggap korupsi karena memperkaya orang lain. Kenapa nggak orang lain aja gitu yang ditangkap? Tapi antek-anteknya dia sendiri kayak Erick Thohir, terus kayak yang kemarin judol ya Budi Aris segala macam yang udah jelas-jelas dapat aliran dana, ini enggak dikasusin sama sekali dan sekarang kasusnya tiba-tiba hilang gitu aja. Makanya nggak salah Prabowo ini ingin menaikkan gaji hakim supaya para hakim-hakim ini nurut sama dia. Lu kasusin dia, lu kasusin dia, lu kasusin dia. Pokoknya yang jadi oposisi semuanya harus dimasukin penjara, semuanya harus dibuka. Makanya dia pengen banget menaikkan gaji hakim karena dia pengen mengkasusin orang-orang yang ada di pihak oposisi. Padahal dia umurnya udah 73 tahun, sedangkan Rasulullah sendiri bersabda kalau umatnya itu bakal meninggal di usia 60 sampai 70 tahun. Berarti kan umurnya dia secara medis dan secara psikologis itu mendekati ya. Tapi sampai sekarang masih nafsu guys mau jadi presiden, padahal baru nggak ada setahun aja dia udah bikin Indonesia ini tambah gelap. Heran ya orang kayak gini kok banyak yang suka ya. Parah kita nih, parah. Tom Lembong tidak menerima 1 rupiah pun aliran dana, tapi tetap aja dihukum. Tuduhan merugikan negara. Bagaimana kita mau percaya terhadap lembaga peradilan? Pak Prabowo, ini sebenarnya tantangan bagi Bapak sebagai presiden hari ini. Tapi hal-hal yang menghukum orang yang tidak melakukan atau tidak untuk kepentingan diri masih bisa juga dihukum 4,5 tahun. Sampai kapan negara kita seperti ini? Pak Prabowo harus betul-betul kami mohon untuk dibenahin ini semua. Semua aparat penegak hukum, pengadilan juga sama, memvonis orang yang tidak melakukan atau memperkaya dirinya, tapi dihukum juga 4,5 tahun. Ini fakta. Orang yang disebut-sebut namanya melakukan tindakan korupsi, malah nggak diapa-apai oleh pengadilan. Tidak diperintahkan untuk diperiksa, tidak diperintahkan untuk dipanggil. Pusing kepala kita nih melihat lembaga peradilan. Tom Lembong adalah korban kejahatan politik. Tom Lembong adalah korban dari pelicikan politik. Tom Lembong tidak bersalah dan majelis hakim juga mengakui bahwa tidak ada korupsi, tidak memperkaya diri sendiri, tidak mendapatkan upeti ataupun apapun, tidak terbukti. Tidak ada yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah tidak menikmati hasil tindak korupsi yang dilakukan. Dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis tidak pernah menyatakan ada niat jahat. Tidak pernah. Tetap ditahan 4,5 tahun. Hukum macam apa ini di negeri ini? Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos, Bang? Ya harusnya lolos. Dalam kasus Tom Lembong ini tidak ada bukti sama sekali dia terima uang. Harusnya bebas murni. Dengan tegas saya nyatakan ini sesat. Pasti Bang, nanti Bang. Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Setiap menteri mempunyai hak untuk mengatur tata kelola. Dan ini adalah bagian dari pekerjaan. Jelas ya di sini kebijakan itu bisa membawa petaka di Indonesia. Padahal ini sudah pekerjaan. Jadi politik Indonesia yang betul-betul suatu politik yang 11 tahun ini kotornya luar. Kasus Pak Tom ini ada pesanannya. Nah, kasusnya nggak jelas,
ya kan? Nggak ada barang bukti. Kotornya luar biasa, keruh, sangat keruh. Kapan kita akan punya keadilan? Kapan kita akan punya keadilan di negeri ini yang murni? Semua tidak akan murni. Mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita akan mempunyai peradilan yang murni. Turut berduka cita atas matinya hukum dan keadilan di negeri ini. Untuk yang kesekian kalinya, hukum dan keadilan di Indonesia mati. Ya, kemarin mantan Menteri Perdagangan, Bapak Tom Lembong, divonis 4,5 tahun penjara dengan denda 750 juta. Wow, vonis yang sangat luar biadab, Yang Mulia Hakim. Menurut gua secara pribadi, vonis yang diberikan kepada Pak Tom Lembong ini tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang selama ini berlangsung, tetapi hanya berdasarkan asumsi-asumsi bullshit. Vonis yang diberikan kepada Pak Tom Lembong tidak masuk ke dalam nalar, logika, dan akal sehat kita sebagai manusia yang waras. Dan gua menduga apa yang dialami oleh Pak Tom Lembong ini syarat akan kepentingan politik, ada unsur politisasi. Gua benar-benar miris terhadap hukum yang ada di Indonesia. Kok bisa-bisanya Pak Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, sementara tidak ada satupun, 1 rupiah pun aliran dana yang masuk kepada Pak Tom Lembong. Tidak ada menguntungkan secara pribadi untuk Pak Tom Lembong. Dan Pak Tom Lembong tidak ada niat jahat dalam masalah import gula ini. Alasan hakim karena Pak Tom Lembong ini mengedepankan ekonomi kapitalis. Yang Mulia Hakim, gue ingin nanya, Anda paham gak sih arti ekonomi kapitalis? Di mana Pak Tom Lembong mengedepankan ekonomi kapitalis? Lalu Yang Mulia Hakim juga mengatakan bahwa katanya ada pelanggaran prosedur dan kewenangan administratif sehingga Pak Tom Lembong ini dianggap sebagai koruptor. Jika memang benar Pak Tom Lembong melanggar prosedur dan kewenangan secara administratif, yang jadi pertanyaan dan kejanggalan gua, kenapa Yang Mulia Hakim tidak berani mendesak menghadiri Rini Sumarno, mantan Menteri BUMN, dan juga Jokowi, mantan Presiden ke-7, yang dimana mereka berdua ini adalah saksi kunci utama kasus impor gula. Kenapa dua orang ini tidak dihadirkan? Katanya hukum itu menegakkan keadilan seadil-adilnya. Katanya hukum itu harus terang benderang, transparansi. Ketika saksi kunci utama tidak dihadirkan dalam fakta persidangan, dari mana keadilannya? Dari mana terang benderangnya? Ayo rakyat Indonesia, kita berpikir secara rasional, gunakan akal sehat. Dan jika memang hukum di Indonesia terus dipermainkan seperti ini, jangan pernah salahkan rakyat jika akhirnya rakyat menggunakan hukum rimba. Ingat, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan satu lagi kepada majelis hakim yang sudah memvonis Pak Tom Lembong, kepada JPU yang sudah memberi tuntutan, dan kepada semua orang-orang yang sudah zolim kepada Pak Tom Lembong. Ya, hukum dunia bisa kalian permainkan, hukum dunia bisa diperjualbelikan, tapi jangan lupa, hukum Tuhan tidak bisa kalian negosiasi. Maka biarkan hukum Tuhan yang bekerja membalas perbuatan kalian, dan biarkan hukum Tuhan yang melindungi Pak Tom Lembong. Satyam Eva Jayate. Teman-teman sekalian, berpikir warasnya, jika Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara karena kebijakan-kebijakannya yang sebenarnya juga mendapat arahan dari atasannya, maka seluruh kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah, pusat, menteri, presiden, dan pejabat-pejabat lain yang terindikasi merugikan negara, maka itu harus diusut tuntas juga, diperkarakan juga, dibawa ke pengadilan juga. Kita tahu ada pembangunan bandara, kereta cepat, dan lain-lain yang terindikasi ya sampai saat ini negara masih membiayai, menombok, dan kebijakan tersebut belum berjalan dan menguntungkan buat negara. Nah, itu kalau mau fair ya teman-teman. Tom Lembong dihukum karena kebijakannya dan tidak terbukti ada unsur mens rea di situ. Padahal koruptor adalah penjahat, dia harus dibuktikan melakukan kejahatan. Artinya yang dihukum adalah orang yang melakukan perbuatan jahat dengan niat jahat, mens rea, dan tindakan nyata, actus reus. Kalau hanya karena menjalankan kebijakan publik, yang mana kebijakan itu sudah melalui rapat koordinasi atas perintah langsung dari presiden, atas persetujuan dari kementerian lain yang terkait, dilandasi oleh legal opinion dari Kejagung 2017, maka ini bukan korupsi, ini kriminalisasi kebijakan. Kalau kebijakan Tom Lembong dianggap kejahatan, maka harusnya yang memberi perintah juga penjahat. Aman ya, 4,5 tahun putusan Tom Lembong sangat layak
untuk dipertanyakan. Kenapa enggak? Tidak ada bukti bahwa ada aliran masuk untuk keuntungan pribadi, tidak ada bukti bahwa dia merugikan negara, tetapi dia tetap dijatuhin hukuman. Orang sekompeten Tom Lembong aja bernasib seperti itu, apalagi kita masyarakat biasa. Nah, permasalahannya kalau seperti ini, siapa yang mau jadi pejabat? Tidak ada yang mau jadi pejabat. Bahkan orang-orang yang kompeten jadi trauma untuk jadi pejabat. Karena kunci untuk jadi pejabat cuma satu. Ikutin permainan yang sudah ada. Mana, Bang? Nih, mau ngerawat, negara sedang sakit. Bentar ya. Tom Lembong resmi divonis 4,5 tahun penjara. Buat teman-teman yang ngikutin kasus Tom Lembong ini sejak awal dan tahu secara independen, secara objektif, ada banyak sekali kejanggalan dalam proses Tom Lembong ini. Yang umum adalah nomor satu, hakimnya sendiri menyatakan bahwa Tom Lembong tidak mendapatkan keuntungan sepeser pun dari kasus ini. Yang kedua, tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat dari Tom Lembong, yang nggak ditemukan sama sekali mens rea dalam seluruh proses fakta persidangan yang dihadirkan. Dan yang ketiga, kalau dibilang bahwa Tom Lembong menyalahgunakan wewenang, kebijakan, segala macam, tidak ada satupun dakwaan yang bisa membantah fakta bahwa Tom Lembong ketika mengambil kebijakan untuk mengimpor gula sudah berkoordinasi dengan menteri-menteri koordinator terkait, termasuk Menteri Perindustrian. Bahkan ini adalah perintah langsung dari Presiden. Jadi dengan semua kekonyolan itu, nggak dapat uang, terus padahal sudah melewati proses koordinasi dengan lintas kementerian, langsung perintah dari Presiden, tidak ada mens rea, kok dianggap sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan negara hanya karena ada hal yang disebut sebagai potential loss. Ini presiden yang jelek banget. Dan teman-teman, kita mari berpikir bersama-sama aja. Kalau hilangnya potensi keuntungan negara itu dianggap sebagai kerugian yang masuk ke dalam ranah korupsi, bayangin gimana lagi dengan kebijakan-kebijakan lain seperti kereta cepat yang beli dari Cina, yang itu jelas dong merugikan negara karena dia malah memberikan keuntungan ke pihak lain, ke pihak swasta. Padahal Inka bisa aja berusaha untuk mengembangkan dan meriset itu, dan itu jelas menguntungkan buat industri dalam negeri sendiri. Atau mungkin kebijakan seperti tarif yang malah menguntungkan Amerika, kita kalah telak gitu, yang terbaru. Ini aneh banget dan lucu banget. Dan ini mengkhawatirkan karena sistem peradilan kita jadi terkesan politis, bukan menegakkan keadilan. Dan kita semua bisa membaca bahwa kalau kamu oposisi, kalau kamu berseberangan dengan pemerintah, meskipun selama ini kamu sudah berkontribusi untuk pemerintah, hati-hati aja. Kamu bisa ditangkap dan dikriminalisasi kapanpun juga. Tetap akal sehat, tetap kritis, dan tetap mengawal semuanya. Justice for Tom Lembong. Terima kasih. Tenang aja Pak Tom Lembong, ya, bersabar. Semoga Yang Maha Kuasa mengangkat derajatmu Pak Tom Lembong. Begitu juga Pak Anies juga harus bersabar, karena apa yang dilakukan terhadap Pak Tom Lembong ini bukan masalah korupsi, tetapi lebih ke politik, begitu ya. Bagaimana bisa pidanakan Pak Tom Lembong dengan 4,5 tahun tanpa ada aliran dana ke kantong Pak Tom Lembong? Ini sangat luar biasa hakim jahanam ini dan jaksa-jaksa penuntut umum yang laknatillah ini. Aku mendoakan buat orang-orang yang terlibat memberatkan Tom Lembong tanpa ada bukti yang akurat, tanpa mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang sudah dihadirkan, sudah menjalani proses sidang berbulan-bulan, agar para hakim dan jaksa penuntut umum ini agar dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala selaknat-laknatnya. Berikut juga dengan keluarganya dan berikut juga orang yang membayarnya. Jadi itu yang pasti. Dan kami akan tuntut kalian, wahai siapa saja yang pelaku kejahatan dalam politik di Indonesia, di hadapan Allah besok. Pasti itu. Dan yang perlu kalian ingat, dalam kasus Tom Lembong, tidak akan pernah kami akan meninggalkan Tom Lembong dan Anies Baswedan, termasuk orang-orang yang kami yakini begitu cukup kuat mampu memikirkan masa depan rakyat dari pihak oposisi. Kami tidak akan pernah meninggalkannya. Kalau tujuan vonis Tom Lembong adalah kerangka politik Pilpres 2029, agar untuk menjegal Anies begitu, atau ada untuk kepentingan politik dalam Pilpres 2029, saya sudah tegas menyatakan, saya akan buat satu pernyataan. Kami tidak akan pernah memberikan suara pemilih Anies Baswedan kepada siapapun, ya, kepada siapapun kandidat yang berbau, ya, dengan rezim lama. Tidak akan pernah. Kami akan tetap berikan suara kami kemana Pak Anies akan tuju. Ingat,
Namun kalau ini tujuannya untuk menggoyangkan dan merusakkan nama citra Pak Tom Lembong dan Pak Anies Baswedan, kami tidak akan pernah memberikan hak suara kami kepada kalian di luar Anies Baswedan. Kami akan tetap ikuti kemana arah politik Pak Anies Baswedan. Jelas nih ya. Jadi kalau sop-sop terapi untuk menjelekkan nama Pak Tom Lembong begini kan, karena ini bukan unsur pidana lagi, ini udah unsur politik gitu. Jangan pernah kalian harap suara 24% yang kalian bilang kurang lebih 45 juta itu bisa kalian miliki atau bisa kalian ambil, karena kami tidak akan pernah memberikan suara kami di luar Anies Baswedan. Tidak akan pernah. Ingat tuh. Dan doaku kepada Allah sekali lagi, semoga Allah melaknat para pelaku politik, elit-elit politik yang ikut menzalimi Anies Baswedan dan Tom Lembong ataupun teman-teman Pak Anies Baswedan. Semoga hidup kalian gak tenang, para pelaku politik kejahatan. Semoga kalian itu dosa kalian tidak pernah diampuni, dan aib kalian akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Vonis 4,5 tahun penjara dijatuhkan kepada Tom Lembong. Ia dianggap merugikan negara karena memberikan izin impor gula pada tahun 2015 saat menjadi Menteri Perdagangan. Tapi pasal apa sih yang sebenarnya dipakai untuk menjerat Tom? Kita coba pelajarin bareng-bareng. Pasal utama yang digunakan adalah pasal 2 ayat 1 UU Tipikor yang intinya melarang setiap orang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum yang menyebabkan kerugian negara. Artinya ada 3 unsur penting dalam pasal ini. Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan menyebabkan kerugian negara. Ayo kita bahas satu-satu. Pertama, tentang kerugian negara, jaksa menyebut negara rugi 578 miliar. Tapi hakim hanya mengakui 194,7 miliar itu pun bukan hasil audit resmi BPKP, tapi potensi laba BUMN yang hilang karena impor diberikan kepada swasta. Artinya, ini adalah kerugian potensial BUMN. Pihak Tom membela diri dengan mengatakan bahwa BUMN pada konteks ini adalah PT PPI tidak sanggup dan tidak siap untuk menangani distribusi dan pengolahan gula saat itu, sehingga izin diberikan kepada pihak yang siap secara logistik. Yang kedua, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Unsur memperkaya diri udah jelas langsung gugur karena jaksa menyatakan secara eksplisit Tom tidak menerima keuntungan sepeser pun. Memperkaya orang lain, betul, ada sekitar 9 koperasi swasta yang diuntungkan karena mendapatkan izin impor. Tapi selama prosedurnya sah, maka keuntungan pihak ketiga menjadi konsekuensi kebijakan publik. Unsur yang ketiga adalah melawan hukum. Kalau menurut hakim, Tom melawan hukum karena saat memberikan izin impor tidak ada rekomendasi dari Kemenperin, juga tidak ada rapat koordinasi antar kementerian. Jadi menurut hakim, Tom itu melawan hukum secara administratif, bukan melanggar aturan secara eksplisit. Kesimpulannya gimana menurut kamu? Coba nilai sendiri. Cuy, Tom Lembong divonis 4,5 tahun. Wow. Oke gini, kita semua sepakat korupsi itu adalah musuh bersama. Tapi jujur-jujuran penangkapan Tom Lembong itu aneh. Yang pertama, hakimnya aja mengakui Tom Lembong tidak punya mens rea, tidak ada niat jahat, tidak ada keuntungan pribadi. Tidak ditemukan aliran dana, Tom Lembong tidak menerima sepeser pun. Uang yang dipamerin ke Jagung itu adalah uang jaminan dari perusahaan yang terlibat. Yang kedua, pada saat Pak Tom jadi Mendak, itu tidak terjadi surplus gula. Kita tuh jarang surplus gula, that's why mendak-mendak lain juga melakukan impor gula. Adapun stok gula yang dibilang surplus, itu sebenarnya buffer stok yang hanya bertahan dalam 3 bulan saja. Bahkan, para ahli yang datang ke sidang menilai justru kebijakan ini menurunkan harga gula 15%. Produksi lokal juga terserap, cuman ya tadi masih kurang. Yang ketiga, penetapan tersangka Pak Tom dilakukan sebelum hasil audit BPKP yang menghitung kerugian negara itu keluar. Padahal itu adalah landasan yang penting. Bahkan pas sidang, hakim berkali-kali bilang ke jaksa untuk memberikan dokumen auditnya. Tapi dikasihnya malah di akhir-akhir. Hasil auditnya juga aneh, masa ada yang salah hitung? Yang keempat, tuduhan impor gula yang dilakukan tanpa ada koordinasi antar kementerian juga terbantahkan. Impor gula sebenarnya sudah dibahas dalam rakor lintas kementerian pada 28 Desember 2015 dan sudah disetujui presiden juga. Jadi Tom Lembong ini masuk penjara karena potensial loss yang dianggap sebagai kerugian negara. Bukan aktual loss, bukan penggelapan dana, rasanya janggal. Karena banyak kebijakan lain yang serupa, bahkan rugi beneran tapi aman-aman aja. Lumayan picky ya siapa yang mau dipenjarain. Jujur saya muak melihat hukum di negeri ini. Kami pernah belajar percaya, tapi untuk kesekian kalinya hati kami lagi-lagi dihianati oleh pahlawan keadilan yang tak tahu malu. Hari ini kita menyaksikan Pak Tom bukan hanya sebagai seseorang, tapi sebagai cermin. Jika seorang mantan menteri dengan rekam jejak bersih bisa dijatuhi hukum dengan tuduhan yang remang-remang, bagaimana dengan nasib jutaan rakyat kecil yang bahkan tak sempat menyewa pengacara? Hari ini di mana keadilan? Apakah keadilan hanya milik mereka yang sejalan dengan kekuasaan? Apakah suara kritis harus dibungkam lewat pasal-pasal yang kabur batasnya? Tak menerima suap, tak terbukti punya niat jahat, lalu apa yang dihukum? Ya,
integritas, yang tak tunduk pada tekanan itu. Apa sebenarnya yang salah? Apa karena tak sejalan atau karena tak tunduk pada tekanan kekuasaan? Maka ketika Palu dipukul bukan atas nama keadilan, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan kematian hukum yang disoraki dengan tepuk tangan. Ingat, hukum yang berpihak hanya pada penguasa akan berbalik membungkam kita semua. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan berubah menjadi keadilan sosial bagi seluruh penguasa. Hari ini Pak Tom, besok bisa jadi kita. Share video ini teman-teman.